Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube JRW Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan sebuah telapak kaki beralas sepatu mahal, dengan brutal menghantam punggung rapuh seorang ibu yang sedang bersujud memohon ampun. Darah merembes, tulang berderak, hanya demi sebuah vas bunga keramik tak bernyawa. Namun, langit tidak pernah tidur. Sebuah balasan instan yang sangat mengerikan dan mengiris hati, langsung turun menyambar sang anak durhaka pada detik itu juga. Apa yang sebenarnya terjadi hingga azab sepedih itu dijatuhkan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kisah memilukan hati ini bermula dari sebuah desa berhawa dingin di kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di tempat yang selalu diselimuti oleh kabut putih tebal setiap paginya, hiduplah seorang wanita tua renta bernama Mak Ijah. Usianya kini sudah menginjak 72 tahun. Tubuhnya sudah sangat bungkuk termakan kejamnya waktu. Kulitnya keriput, tangannya kasar penuh bekas luka, dan pandangan matanya mulai mengabur akibat sering menangis di sepertiga malam. Namun, di balik fisik yang sudah rapuh tersebut, Mak Ijah memiliki kebesaran hati yang mengalahkan luasnya samudra. Mundur puluhan tahun ke belakang, sebuah tragedi kelam menghancurkan keluarga kecil Mak Ijah. Suami tercintanya meninggal dunia secara tragis akibat tertimpa puing bangunan saat bekerja sebagai kuli. Kepergian sang suami tidak hanya meninggalkan duka yang teramat dalam, tetapi juga mewariskan beban hidup yang sangat berat di pundak Mak Ijah. Ia ditinggalkan sebatang kara bersama anak laki-lakinya yang masih balita bernama Hasan. Saat itu, Hasan baru berusia 3 tahun. Ia hanyalah seorang bocah kecil yang belum mengerti takdir kejam apa yang sedang menimpa keluarganya. Ia tidak tahu mengapa ayahnya dimasukkan ke dalam liang tanah dan tidak pernah kembali lagi untuk memeluknya. Melihat wajah polos Hasan yang tertidur lelap di atas tikar pandan yang lusuh, Mak Ijah terisak pelan. Sambil mengusap rambut anaknya, ia bersumpah di dalam hatinya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada mendiang suaminya bahwa ia akan melakukan apa saja demi Hasan. Ia rela mengorbankan darah, keringat, bahkan nyawanya sekalipun, asalkan anak semata wayangnya itu bisa tumbuh menjadi orang yang sukses. Mak Ijah tidak ingin masa depan Hasan hancur. Ia tidak ingin melihat anaknya kelak dipandang sebelah mata oleh orang-orang kaya yang sombong. Sejak hari kelabu itu, kehidupan Mak Ijah berubah menjadi medan perang yang tiada henti. Sebelum matahari menampakkan sinarnya, saat ayam jantan belum berkokok dan hawa dingin gunung Merapi masih menusuk tulang rusuk, Mak Ijah sudah terbangun dari tidurnya. Ia memulai harinya dengan membasuh wajah, menunaikan sholat tahajud, dan menangis bersujud memohon kepada Allah. Ia meminta agar Allah senantiasa melindungi langkah Hasan dan memberikannya rezeki yang halal. Setelah memanjatkan doa, Mak Ijah segera mengenakan caping bambunya dan berjalan kaki menelusuri jalanan desa yang berbatu. Ia mendatangi rumah-rumah orang kaya di sekitar Sleman, menawarkan jasa untuk mencuci pakaian kotor mereka. Ya, demi menyambung nyawa, Mak Ijah rela menjadi buruh cuci keliling. Pekerjaan itu sungguh menyiksa fisik seorang wanita yang lemah. Setiap hari, dari pagi hingga menjelang maghrib, tangan Mak Ijah harus terus-menerus berendam di dalam air sumur yang sedingin es. Ia harus mengucek pakaian-pakaian tebal menggunakan sabun colek yang sangat keras dan panas di kulit. Lama-kelamaan, telapak tangannya mulai mengelupas, kasar, dan pecah-pecah hingga sering mengeluarkan darah segar saat tersentuh kain yang kasar. Namun, setiap kali rasa perih itu menyengat tangannya, Mak Ijah akan langsung memejamkan mata dan membayangkan senyum Hasan. Ia berkata pada dirinya sendiri, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan masa depan anakmu kelak. Dan seketika itu juga, rasa lelahnya menguap di udara. Demi menghemat setiap sen uang yang ia dapatkan, Mak Ijah membiarkan perutnya merintih menahan lapar. Seringkali, dalam sehari ia hanya makan 1 kali pada malam hari. Itu pun hanya sepiring nasi putih yang ditaburi dengan sedikit garam dapur. Terkadang, jika ada majikan yang berbaik hati memberikan sisa lauk seperti sepotong ayam atau ikan,
Mak Ijah tidak akan menyentuhnya sama sekali. Ia akan membungkus lauk berharga itu menggunakan daun pisang dan menyimpannya ke dalam keranjang. Saat tiba di rumah, dengan raut wajah yang berseri-seri, ia akan menyuapi Hasan. Ia melihat anaknya makan dengan sangat rakus. Baginya, melihat Hasan mengunyah daging adalah sebuah kemewahan yang membuat perutnya terasa kenyang, meskipun kenyataannya lambungnya perih menahan lapar. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Hasan kecil kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas dan berbakat. Di sekolahnya, ia selalu meraih juara pertama. Setiap kali Hasan membawa pulang lembar nilai dengan angka yang sempurna, Mak Ijah akan memeluk anaknya erat-erat sambil menangis terharu. Ia akan mengucapkan alhamdulillah berkali-kali, bersyukur kepada Allah karena jerih payahnya mulai membuahkan hasil yang manis. Namun, di balik rasa bangga itu, sebuah badai besar sedang bersiap menghantam ketenangan batin Mak Ijah. Biaya pendidikan semakin hari semakin mencekik leher. Puncaknya adalah ketika Hasan berhasil lulus ujian masuk di sebuah universitas negeri paling bergengsi di pusat kota Yogyakarta. Di satu sisi, dada Mak Ijah bergemuruh oleh rasa bangga yang luar biasa. Anak seorang buruh cuci miskin berhasil menembus kampus impian banyak orang. Namun di sisi lain, pikirannya kalut dan hatinya hancur. Dari mana ia bisa mendapatkan uang belasan juta rupiah untuk membayar biaya pangkal dan uang semester? Uang recehan hasil mencuci pakaian orang tidak akan pernah cukup, meskipun ia menabung hingga 10 tahun lamanya. Malam itu, Mak Ijah tidak bisa tidur. Ia duduk merenung di teras rumahnya yang reot, memandangi hamparan sawah di kejauhan yang gelap. Dalam keputusasaan yang memuncak, pandangan Mak Ijah tertuju pada selembar surat tanah usang yang disimpannya di dalam lemari kayu. Itu adalah surat kepemilikan sebidang tanah warisan yang sangat kecil, satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum suaminya. Tanah itu adalah harta terakhir yang ia miliki di dunia ini, tempat di mana dulu suaminya bermimpi ingin membangun rumah bata untuk mereka bertiga. Namun, demi melihat Hasan meraih gelar sarjana, Mak Ijah menguatkan hatinya. Sambil meneteskan air mata perpisahan, ia mendatangi seorang rentenir kaya di desanya dan menjual tanah warisan tersebut dengan harga yang sangat murah. Ia butuh uang tunai dengan cepat, dan ia tidak peduli jika ia harus rugi besar. Ketika tumpukan uang kertas itu sudah berada di tangannya, Mak Ijah langsung berlari pulang dan menyerahkan semuanya kepada Hasan. Tangannya bergetar hebat saat ia meletakkan uang itu di telapak tangan anaknya. Dengan suara yang parau dan tersendat-sendat, ia berpesan, "Hasan anakku, gunakan uang ini untuk masa depanmu. Belajarlah yang rajin di kota sana. Jangan hiraukan ibumu yang tua ini. Ini adalah keringat dan darah terakhir dari ayahmu." Hasan yang saat itu masih memiliki hati nurani, menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk lutut ibunya dan berjanji dengan suara lantang bahwa kelak jika ia sukses, ia akan mengangkat derajat ibunya setinggi-tingginya. Ia berjanji akan membahagiakan Mak Ijah dan membelikan rumah yang mewah. Janji manis yang terucap dari bibir Hasan itulah yang menjadi satu-satunya alasan bagi Mak Ijah untuk tetap bertahan hidup menahan pedihnya dunia. Selama Hasan menempuh pendidikan di kota Yogyakarta, Mak Ijah semakin menyiksa dirinya sendiri dengan bekerja lebih keras. Menjadi buruh cuci saja tidak cukup untuk mengirimkan uang makan dan sewa kamar Hasan setiap bulannya. Mak Ijah mulai mengambil berbagai pekerjaan kasar yang seharusnya dikerjakan oleh pria bertenaga kuat. Ia rela menjadi buruh angkut sayur di pasar tradisional Sleman saat subuh berkabut. Setelah itu, ia menyapu jalanan desa hingga siang hari, dan sore harinya ia membersihkan selokan pembuangan air warga. Ia tidak peduli jika tubuhnya semakin menyusut hingga tinggal tulang pembalut kulit. Ia tidak peduli rambutnya kini telah memutih seluruhnya. Bahkan, penyakit asam urat yang parah mulai menggerogoti persendian kakinya. Seringkali, saat malam tiba dan udara dingin menusuk tulang, Mak Ijah harus merangkak dari dapur menuju kamarnya karena kakinya terlalu sakit untuk digunakan berjalan berdiri. Namun, tidak sekalipun keluhan keluar dari bibirnya yang kering. Bertahun-tahun berselang, pengorbanan berdarah yang dilakukan oleh Mak Ijah akhirnya membuahkan hasil yang gilang gemilang. Hasan lulus dari universitas dengan predikat terbaik.
Otaknya yang brilian dan sifat ambisiusnya yang sangat tinggi membuat ia dengan mudah diterima bekerja di sebuah perusahaan properti raksasa. Karir Hasan melesat tajam bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, ia memberanikan diri membuka perusahaan propertinya sendiri. Proyek demi proyek berhasil ia menangkan. Keuntungan mengalir deras ke rekeningnya. Hasan menjelma menjadi seorang miliarder baru yang sangat dihormati di kalangan pengusaha sukses. Uangnya seolah tidak berseri, dan investasinya tersebar di mana-mana. Merasa sudah memiliki segalanya, Hasan kembali ke kampung halamannya di Sleman. Namun, ia tidak kembali untuk memperbaiki gubuk reot ibunya. Ia justru membeli sehamparan tanah yang sangat luas di sebuah kawasan elit yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Di atas tanah itu, Hasan membangun sebuah istana megah berlantai 3. Rumah itu dikelilingi oleh pagar besi yang sangat tinggi, dengan pilar-pilar beton raksasa bernuansa emas yang menjulang ke langit. Setelah rumah itu berdiri kokoh, Hasan menjemput ibunya. Mak Ijah menangis bahagia. Ia mengira masa penderitaannya telah berakhir dan janji manis Hasan saat kuliah dulu akhirnya menjadi kenyataan. Sebagai bentuk pamer kekayaan dan rasa syukurnya yang palsu, Hasan juga mendaftarkan dirinya untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah demi menunaikan ibadah haji kelas premium. Saat ia kembali ke tanah air, warga kampung menyambutnya dengan sangat meriah. Sejak saat itu, ia resmi dipanggil dengan sebutan Pak Haji Hasan. Di mata para tetangga dan rekan bisnisnya, Pak Haji Hasan adalah sosok malaikat berwujud manusia. Ia sering memberikan sumbangan ke panti asuhan, selalu memakai jubah putih yang wangi, peci bersih, dan tutur katanya sangat lembut dan sopan saat berpidato di masjid. Warga berdecak kagum tiada henti. Mereka memuji-muji Hasan sebagai anak yang saleh dan berbakti, karena mau membawa ibunya yang miskin tinggal di istana mewah miliknya. Namun, panggung sandiwara itu hanya berlaku di luar pagar rumah. Tidak ada satupun manusia di luar sana yang tahu betapa busuknya kebenaran yang tersembunyi di balik pintu kayu jati rumah mewah tersebut. Harta yang melimpah ruah, penghormatan dari banyak orang, dan gelar suci yang ia sandang ternyata telah meracuni hati sanubari Hasan hingga menghitam pekat. Kesombongan yang berkerak telah membutakan mata batinnya. Di dalam rumah megah itu, pandangan Pak Haji Hasan terhadap Mak Ijah mulai berubah drastis menjadi penuh kebencian. Ia tidak lagi melihat wanita itu sebagai ibu kandungnya yang telah mengorbankan nyawa dan masa depannya. Hasan mulai melihat ibunya sebagai sebuah aib kotor yang sangat memalukan. Ia merasa jijik melihat kulit ibunya yang keriput dan menghitam akibat terbakar matahari selama puluhan tahun. Ia malu mendengar ibunya berbicara dengan logat bahasa daerah yang kental dan kampungan. Ia tidak suka dengan aroma obat urut murah yang selalu menempel di tubuh ibunya yang sering sakit-sakitan. Penyiksaan mental dan batin itu dimulai secara perlahan-lahan. Awalnya, Pak Haji Hasan hanya membentak ibunya saat Mak Ijah salah meletakkan barang kesayangannya. Namun, teguran itu semakin hari semakin brutal dan tidak kenal ampun. Puncaknya, Pak Haji Hasan melarang keras ibunya untuk menampakkan diri di ruang tamu atau ruang keluarga jika ada rekan bisnis atau teman-temannya yang datang berkunjung. Masuklah ke kamarmu di belakang. Jangan sampai teman-temanku melihat wajah kampunganmu itu. Aku sungguh malu punya ibu sepertimu. Begitulah rentetan kalimat beracun yang sering dilontarkan oleh mulut anak durhaka itu bagaikan pedang tajam. Mak Ijah dijebloskan dan ditempatkan di sebuah kamar kecil yang sempit, gelap, dan pengap. Kamar itu terletak di sudut belakang rumah, berdempetan dengan dapur kotor dan kamar mandi pembantu. Tidak ada kasur pegas empuk untuknya, melainkan hanya sebuah ranjang besi tua tipis yang selalu berderit setiap kali ia membalikan badan. Setiap kali mendengar bentakan kasar anaknya, hati Mak Ijah hancur berkeping-keping berkali-kali. Di dalam kamar sempit yang dingin itu, ia menangis dalam diam dan kepedihan, meredam isak tangisnya kuat-kuat dengan bantal agar suaranya tidak terdengar oleh telinga Hasan. Walaupun hatinya disayat-sayat oleh kata-kata kejam darah dagingnya sendiri, wanita suci ini tidak pernah mendoakan keburukan untuk Hasan. Di setiap sujud malamnya yang berlinang air mata, ia tetap memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku tersayang. Mungkin ia sedang banyak beban pikiran di tempat kerjanya. Lembutkanlah hatinya. Ya Allah.
Akan tetapi, sepertinya pintu ampunan dan pintu hati Pak Haji Hasan telah tertutup sangat rapat oleh iblis keserakahan yang bersarang di kepalanya. Kekejamannya terhadap darah daging yang melahirkannya tidak berhenti sampai di situ. Demi alasan menghemat pengeluaran uang yang sebenarnya tidak masuk akal, Pak Haji Hasan tiba-tiba secara mengejutkan memecat 3 orang asisten rumah tangganya sekaligus. Sebagai gantinya, ia memerintahkan ibunya yang sudah bungkuk menahan perih dan sakit-sakitan itu untuk mengambil alih secara paksa seluruh pekerjaan rumah tangganya. Mulai sekarang detik ini juga, kamulah yang harus mengepel semua lantai, mencuci setumpuk piring, dan mengelap semua barang-barang antik mahalku. Kamu jangan cuma bisa numpang makan dan tidur gratis di rumah megahku ini. Kerjakan semua tugasmu tanpa membantah. Perintah bengis itu keluar begitu saja dari mulut seorang anak tanpa nurani kepada ibu yang dulu telah mempertaruhkan darah dan nyawanya. Setiap pagi buta, saat tubuh tuanya masih didera rasa ngilu yang luar biasa hebat akibat penyakit asam urat yang meradang, Mak Ijah terpaksa memaksakan diri untuk berdiri tegak. Dengan kedua belah tangan yang terus bergetar tanpa henti dan hembusan napas yang terengah-engah kelelahan, ia harus merunduk untuk menyapu lantai pualam marmer yang luasnya mencapai ratusan meter persegi. Ia harus memeras kain pel dan mengepel anak tangga demi anak tangga yang menjulang tinggi laksana bukit penderitaan. Keringat dingin bercucuran deras dari dahi keriputnya yang pucat. Jika ada sedikit saja butiran debu kotor yang tertinggal di ujung ruangan, Hasan tidak akan segan-segan untuk meneriakinya berulang kali dengan sebutan wanita tua yang bodoh dan tidak berguna sama sekali. Mak Ijah menelan semua ludah cacian hinaan itu dalam kesunyian, dengan air mata yang terus mengalir membasahi keriput di pipinya. Rumah mewah yang megah bak istana dongeng itu kini sungguh telah berubah wujud menjadi neraka jahanam dunia yang terus menyiksa fisik dan mencabik-cabik batinnya pada setiap tarikan detik waktu yang berjalan lambat. Hingga pada suatu hari yang mendung, sebuah paket kotak berukuran sangat besar tiba di rumah mewah berpagar emas tersebut. Paket kayu pelindung itu dikirim langsung dari luar negeri dan dibawa masuk dengan kehati-hatian tingkat tinggi oleh beberapa orang kurir berbadan kekar. Pak Haji Hasan menyambut kotak paket itu dengan pandangan mata yang sangat berbinar-binar penuh dengan nafsu dunia. Ia memerintahkan pegawainya untuk membuka peti kayu tebal pelindungnya secara perlahan. Dan di dalam peti tumpukan gabus pelindung tersebut, berdirilah tegak sebuah mahakarya berupa vas bunga keramik kuno bermotif naga emas peninggalan dinasti masa lampau yang sangat memukau mata dan berkilauan memantulkan cahaya ruangan. Vas bunga setinggi pinggang orang dewasa itu dibelinya dari sebuah ajang pelelangan tertutup kaum elit di Eropa dengan harga penawaran yang sangat fantastis dan gila-gilaan. Harganya bahkan menembus angka ratusan juta rupiah. Bagi kesombongan Hasan, vas bunga antik langka itu adalah simbol pengukuhan atas kekuasaan absolut dan puncak kesuksesannya sebagai seorang miliarder properti yang tidak terkalahkan. Dengan dada yang membusung penuh kebanggaan dan keangkuhan, Pak Haji Hasan mengangkat dan meletakkan vas bunga keramik raksasa yang sangat berat itu tepat di tengah-tengah kemegahan ruang tamu. Benda itu berdiri kokoh di atas sebuah meja pilar kaca kristal tebal yang khusus ia impor langsung dari luar negeri dengan biaya pengiriman yang sangat mahal. Ia terus memandangi lekuk demi lekuk ukiran benda mati itu tanpa berkedip. Seolah-olah benda porselen itu adalah Tuhan baru yang sangat ia puja-puja siang dan malam. Dalam euforia kegilaan hartanya, Hasan berteriak lantang memanggil ibunya yang saat itu sedang terbatuk-batuk mengeluarkan dahak di lantai dapur yang kotor. Dengar baik-baik setiap kata-kataku. Dasar wanita tua. Harga vas antik ini jauh lebih berharga dan setara dengan ratusan kali lipat nyawamu yang tidak ada harganya. Mulai besok pagi, tugasmu adalah membersihkan benda ini setiap hari dengan teliti. Jika sampai suatu saat nanti ada satu goresan sekecil debu yang menempel dan merusak pada vas mahal ini, aku berjanji akan membuat hidupmu sangat hancur dan sangat menderita. Apakah kamu mengerti perintahku ini? Mak Ijah menunduk sangat dalam penuh ketakutan yang menjalar hingga ke sumsum tulang belakangnya. Sekujur tubuhnya yang ringkih bergetar hebat tak terkendali bagaikan ditiup angin badai. Ia memaksakan diri untuk menganggukkan kepalanya pelan berkali-kali sambil terus meneteskan air mata hangat yang jatuh ke ubin lantai marmer yang dingin. Ia tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk mendongak dan menatap sepasang mata anaknya yang kini sedang menyala-nyala memancarkan sorot penuh ancaman yang mematikan. Dengan tertatih-tatih menahan nyeri lututnya, Mak Ijah berjalan mundur pelan dan kembali masuk menyelinap ke dalam kamarnya yang sangat gelap gulita,
lalu segera menjatuhkan dirinya untuk bersujud dan memeluk erat kedua belah lututnya sendiri di sudut ruangan yang sepi. Di dalam keheningan yang mencekam, ia menangis tergugu merindukan kehangatan dari anak kecilnya yang dulu selalu memeluknya erat saat hujan turun. Ia merindukan dan membayangkan masa-masa kemiskinan dan kelaparannya dulu di desa dalam gubuk bambu yang sangat reot dan bocor, di mana walaupun perut mereka selalu berteriak menahan rasa lapar yang menyiksa, tapi ada setitik kehangatan dari kasih sayang yang tulus bernaung di sana tanpa syarat. Kini, semua kenangan indah dan cinta kasih tersebut telah musnah terbakar menjadi abu yang berterbangan, lalu digantikan oleh kemilau menyilaukan dari tumpukan harta haram yang telah sukses membutakan mata batin dan menghancurkan akal sehat anaknya. Dan tanpa pernah disadari atau diduga sebelumnya oleh siapapun manusia yang hidup dan bernapas di bumi, bahwa vas bunga keramik kuno dengan harga mencapai ratusan juta rupiah yang berdiri dengan sangat angkuh di tengah ruang tamu tersebut, perlahan namun pasti akan segera menjadi saksi bisu menakutkan dari sebuah dosa besar tidak termaafkan yang akan mengundang kemurkaan secara langsung dari pencipta alam semesta. Sebuah dosa besar tak terampuni yang akan segera dibayar tunai dengan jatuhnya. Hukuman azab yang paling pedih, tragis dan mengerikan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun di dunia ini. Hari demi hari berlalu bagaikan rentetan siksaan panjang yang tidak memiliki ujung bagi Mak Ijah di dalam rumah mewah yang terletak di kawasan elit Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan megah yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan yang damai di masa tuanya itu, kini telah sepenuhnya berubah wujud menjadi penjara yang sangat mengerikan. Setiap kali fajar belum menyingsing dan udara dingin dari pegunungan utara masih menusuk-nusuk pori-pori kulit dengan sangat kejam, wanita renta berusia 72 tahun itu sudah harus memaksakan diri untuk membuka mata. Kedua belah kakinya yang dihinggapi penyakit asam urat akut terasa kaku bagaikan sebatang kayu mati yang dipaksa untuk ditekuk. Dengan napas yang tersengal-sengal dan keringat dingin yang mengucur menahan rasa ngilu yang luar biasa di setiap persendian tulang, Mak Ijah merangkak pelan turun dari ranjang besi tuanya yang selalu berdecit menyayat hati. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh sambil duduk terisak memohon ketabahan kepada Allah, rutinitas penyiksaan fisik itu pun segera dimulai. Rumah raksasa berlantai 3 itu terlalu luas untuk diurus oleh seorang manusia yang sudah lanjut usia. Namun, anak kandungnya yang kini bergelar Pak Haji Hasan, sama sekali tidak memiliki belas kasihan secuil pun di dalam rongga dadanya. Hasan telah memberikan instruksi tertulis yang sangat kaku dan tidak boleh dibantah sama sekali. Semua sudut ruangan, mulai dari anak tangga berbahan pola murni, hingga ke ujung pilar kaca di teras depan, harus bersih mengkilap tanpa ada setitik debu pun sebelum matahari menampakkan wujudnya secara utuh. Jika ada kesalahan kecil saja, teriakan caci maki bernada merendahkan akan langsung menggelegar dari mulut sang anak durhaka, menghancurkan sisa-sisa harga diri Mak Ijah hingga rata dengan tanah. Namun dari semua beban pekerjaan berat yang menyiksa fisik tersebut, tidak ada satupun tugas yang lebih menakutkan dan mengancam kewarasan Mak Ijah dibandingkan tugas merawat vas bunga keramik kuno seharga ratusan juta rupiah milik Hasan. Vas bermotif naga emas yang berdiri angkuh di tengah ruang tamu itu, benar-benar telah berubah menjadi berhala baru yang disembah-sembah oleh Hasan melebihi rasa hormatnya kepada sang pencipta alam semesta. Setiap kali melangkah mendekati meja kristal tempat benda mati itu diletakkan, detak jantung Mak Ijah akan berdegup 10 kali lipat lebih cepat. Keringat sebesar biji jagung akan mengucur deras membasahi dahi keriputnya. Rasa takut yang teramat sangat menjalar merayapi punggungnya, membuat kedua belah tangannya yang kurus kering itu bergetar hebat tak terkendali. Ancaman Hasan tempo hari masih terngiang-ngiang dengan sangat jelas dan tajam di dalam gendang telinganya. Jika benda itu tergores sedikit saja, nyawa Mak Ijah yang akan menjadi bayarannya. Oleh karena itu, setiap kali Mak Ijah harus membersihkan permukaan vas keramik raksasa tersebut dari debu-debu halus, ia harus menahan napasnya dalam-dalam. Ia menggunakan selembar kain sutra khusus yang sangat lembut, yang diimpor langsung oleh Hasan dari luar negeri hanya untuk mengelap benda mati tersebut. Mak Ijah mengusap permukaan vas itu dengan kelembutan yang jauh melebihi caranya membelai Hasan saat masih bayi dulu. Ironis sekali, seorang ibu yang penuh cinta kini dipaksa untuk memberikan seluruh kehati-hatiannya kepada sebuah benda porselen dingin, sementara anak kandungnya sendiri menatapnya dengan penuh rasa jijik dan kebencian dari kejauhan. Kesombongan dan keangkuhan Pak Haji Hasan semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak masuk akal. Pada suatu malam di akhir pekan,
udara di sekitar wilayah Sleman terasa sangat sejuk karena sehabis diguyur hujan deras. Hasan mengadakan sebuah acara jamuan makan malam yang sangat mewah untuk menjamu para petinggi perusahaan dan rekan-rekan bisnisnya yang kaya raya dari ibu kota Jakarta. Meja makan raksasa dipenuhi oleh hidangan-hidangan daging impor dan makanan laut yang harganya sangat fantastis. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ruang tamu memancarkan cahaya kekuningan yang sangat menyilaukan mata. Suara tawa dan obrolan bisnis yang dipenuhi dengan kebohongan dan keserakahan duniawi menggema memenuhi setiap sudut rumah mewah tersebut. Sebelum acara tersebut dimulai, Hasan telah mendatangi kamar sempit Maijah dan melontarkan ancaman yang sangat menusuk hati. Kamu dengar baik-baik wanita tua. Malam ini teman-temanku yang sangat penting akan datang kemari. Aku peringatkan kepadamu dengan sangat keras. Jangan pernah berani-berani keluar dari lubang tikusmu ini sedetik pun. Aku tidak mau tamu-tamuku yang berkelas tinggi melihat ada gembel berbau tanah yang berkeliaran di dalam rumahku. Mengerti kamu? Setelah mengucapkan kalimat berbisa itu, Hasan membanting pintu kamar ibunya dengan sangat keras hingga engselnya hampir lepas. Lalu ia mengunci pintu tersebut dari luar meninggalkan ibunya sendirian. Di dalam kamar yang gelap gulita dan pengap tanpa sirkulasi udara yang memadai itu, Maijah hanya bisa duduk meringkuk memeluk kedua lututnya yang ngilu. Suara musik klasik yang elegan dan dentingan gelas kaca dari ruang tamu terdengar sayup-sayup menembus dinding tebal rumahnya. Perut Maijah berbunyi nyaring. Merintih menahan rasa lapar yang teramat sangat karena sejak siang tadi ia belum memasukkan sebutir nasi pun ke dalam mulutnya. Hasan terlalu sibuk mengurus persiapan pesta hingga lupa menyuruh orang untuk memberi makan ibunya sendiri. Di tengah gemerlapnya harta dan makanan yang berlimpah ruah di ruangan sebelah, wanita yang telah mempertaruhkan nyawa dan menjual seluruh harta warisannya demi kesuksesan anaknya itu, dibiarkan kelaparan dan kedinginan bak seekor hewan buangan yang dikurung di dalam gudang gelap. Maijah meneteskan air mata kepedihan dalam kebisuan malam. Ia membekap mulutnya sendiri dengan kain kerudungnya yang lusuh agar suara isak tangisnya tidak terdengar keluar. Di dalam hatinya yang hancur lebur, ia masih saja menyempatkan diri untuk bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, anakku kini telah menjadi orang yang sangat dihormati oleh teman-temannya. Lindungilah ia dari segala macam mara bahaya. Dan berikanlah hidayah ke dalam hatinya yang kini sedang tersesat dalam kegelapan harta dunia. Demikianlah doa suci yang selalu terucap dari bibir kering seorang ibu. Sebuah doa tulus yang sayangnya tidak pernah mampu menembus tebalnya lapisan kesombongan di hati Pak Haji Hasan. Waktu terus merangkak maju tanpa kenal ampun. Memasuki bulan ke-6 sejak kedatangan vas bunga antik pembawa petaka tersebut, kondisi kesehatan Maijah menurun dengan sangat mengerikan. Penyakit katarak yang menyerang kedua bola matanya semakin menebal, membuat pandangannya selalu tertutup oleh kabut putih yang buram. Ia kini hanya bisa melihat bayangan-bayangan benda secara samar-samar. Kakinya yang diserang asam urat semakin membengkak kemerahan, membuatnya harus menyeret-nyeret langkahnya setiap kali berjalan melintasi ruangan marmer yang luas. Tangannya pun mulai mengalami tremor yang cukup parah. Jari-jarinya seringkali bergetar hebat tanpa bisa ia kendalikan sama sekali. Kondisi fisik yang semakin melemah ini membuat tugas membersihkan vas keramik naga emas itu menjadi sebuah pertaruhan nyawa setiap harinya. Puncak ketegangan yang membuat darah membeku terjadi pada suatu pagi yang sangat suram, saat kabut tebal masih menyelimuti jalanan aspal di depan rumah megah mereka. Maijah sedang memegang kain sutra pembersih, berdiri dengan susah payah di depan meja kristal. Tangannya yang bergetar hebat mulai menjulur untuk mengusap bagian leher vas keramik tersebut. Namun karena pandangannya yang sangat kabur, Maijah tidak menyadari bahwa ujung kain sutra yang ia pegang tersangkut pada salah satu sisik naga emas yang menonjol tajam di permukaan vas. Ketika Maijah menarik tangannya mundur ke belakang, kain sutra itu tertahan dengan kuat. Akibatnya, vas bunga raksasa yang sangat berat itu ikut tertarik sedikit ke depan. Benda antik bernilai ratusan juta rupiah itu sempat oleng selama sepersekian detik. Bagian bawahnya terangkat dari meja kristal, memicu suara gesekan keras yang menggema di seluruh penjuru ruang tamu. Jantung Maijah seolah-olah berhenti berdetak saat itu juga. Darahnya mendesir deras mengalir turun dari wajahnya, menyisakan pucat pasi yang menyerupai mayat. Beruntung, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Maijah berhasil menahan badan vas itu dengan dada rapuhnya, mengembalikannya ke posisi semula sebelum benda itu jatuh menghantam lantai marmer.
Namun malapetaka kecil itu tidak luput dari pengawasan mata tajam Pak Haji Hasan. Ia yang sedang duduk di ruang makan terbuka, segera melompat dari kursinya bak seekor harimau yang kelaparan. Ia berlari menerjang ke ruang tamu dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Tanpa bertanya apa yang terjadi, tangan kekar Hasan langsung mendorong bahu ibunya dengan sangat kasar. Mak Ijah yang lemah dan tidak memiliki tenaga itu terpelanting ke belakang. Tubuh rentanya menghantam lantai marmer yang keras dengan suara benturan yang sangat memilukan. Ia mengerang kesakitan sambil memegangi punggungnya yang serasa mau patah. "Apa yang sedang kamu lakukan? Dasar wanita tua buta yang tidak berguna!" Hasan berteriak dengan suara setinggi langit. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan murka. "Apakah kamu sengaja ingin menghancurkan barang paling berharga di rumah ini? Dengar baik-baik peringatan terakhirku. Jika benda ini bergeser 1 senti pun dari tempatnya karena kecerobohanmu, aku sendiri yang akan memastikan hidupmu hancur berantakan. Aku tidak peduli meskipun kamu menangis darah memohon ampun kepadaku di bawah kakiku." Mak Ijah hanya bisa tersungkur di lantai yang dingin. Air matanya menetes membasahi marmer yang mengkilap, sementara bibirnya tak henti-hentinya mengucap istighfar menyebut asma Allah. Ia menatap wajah anaknya dengan pandangan kabur yang dipenuhi oleh duka lara yang teramat dalam. Mata itu, mata yang dulu selalu memancarkan kepolosan dan cinta seorang anak kecil, kini telah sepenuhnya digantikan oleh tatapan kemarahan iblis yang haus akan penghormatan benda mati. Hari itu berakhir dengan Mak Ijah yang harus merangkak tertatih-tatih kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit di sekujur tulang punggungnya. Namun, baik Mak Ijah maupun Pak Haji Hasan tidak menyadari bahwa insiden kecil yang menegangkan itu hanyalah sebuah peringatan awal. Sebuah pertanda samar dari alam semesta bahwa kesabaran langit telah mencapai batas akhir puncaknya. Waktu menuju hari penghakiman yang sangat mengerikan dan tak termaafkan itu kini mulai menghitung mundur, menanti detik-detik kehancuran yang akan mengguncang iman siapa saja yang menyaksikannya. Bab 3. Petaka di ujung pagi yang kelabu. Pagi itu, langit di atas wilayah Kabupaten Sleman seakan-akan ikut merasakan penderitaan dan kepedihan yang sedang dialami oleh Mak Ijah. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang selalu dihiasi oleh sapuan sinar matahari pagi yang hangat, hari Jumat itu diawali dengan cuaca yang sangat mendung dan suram. Awan hitam tebal berarak menutupi seluruh hamparan langit. Angin berhembus sangat kencang menerpa pepohonan besar di sekitar rumah mewah tersebut, menciptakan suara gemuruh yang terdengar sangat menakutkan menyerupai lolongan panjang yang menyayat hati. Tidak lama kemudian, rintik hujan yang dingin dan tajam mulai turun menyapu bumi, menghadirkan hawa dingin yang menusuk-nusuk hingga ke bagian paling dalam dari sumsum tulang. Suasana yang begitu muram dan mencekam itu seolah-olah menjadi sebuah pertanda buruk dari alam semesta. Sebuah firasat nyata bahwa sebuah tragedi besar dan memilukan akan segera terjadi dan mengguncang rumah tangga tersebut. Di dalam kamar pengapnya yang terletak di sudut paling gelap di dekat area dapur kotor, Mak Ijah sudah terbangun sejak fajar belum menyingsing. Udara dingin yang dibawa oleh badai hujan pagi itu membuat penyakit asam urat yang bersarang di persendian kakinya mengamuk dengan sangat brutal. Rasanya seperti ada ribuan jarum tajam berkarat yang ditusukkan secara bersamaan ke dalam lutut dan pergelangan kakinya. Setiap kali ia mencoba menggeser tubuhnya sedikit saja di atas kasur tipis yang keras itu, rintihan kepedihan yang tertahan akan lolos dari bibirnya yang kering dan pucat. Namun, Mak Ijah tahu betul bahwa ia tidak memiliki kemewahan untuk bisa beristirahat barang sejenak, apalagi untuk sekadar mengeluh memohon belas kasihan. Anak kandungnya yang sangat ia sayangi, Pak Haji Hasan, tidak akan pernah mentolerir sedikitpun keterlambatan dalam rutinitas membersihkan rumah istana tersebut. Dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang masih tersimpan di dalam tubuh rentanya yang sangat lemah, Mak Ijah memaksakan dirinya untuk bangkit duduk. Ia meraba-raba dinding tembok yang terasa lembab dan dingin untuk membantunya berdiri tegak. Sambil menyeret kaki kanannya yang membengkak parah dan berwarna kemerahan, ia melangkah tertatih-tatih menuju kamar mandi kecil untuk mengambil air wudhu. Tubuhnya bergetar hebat menahan hawa dingin dari air sumur yang menyentuh kulit keriputnya. Setelah itu, ia menggelar sajadah lusuhnya di lantai kamar yang dingin. Dalam sujudnya yang panjang dan diiringi oleh derai air mata kepedihan, wanita tua suci itu kembali memanjatkan doa-doa terbaiknya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah hamba kekuatan untuk melewati hari ini.
Lindungilah anakku Hasan dari segala mara bahaya, dan bukakanlah pintu hatinya agar ia bisa kembali menjadi anakku yang penyayang seperti dulu. Alhamdulillah atas segala nikmat napas yang masih Engkau berikan kepadaku hari ini. Sementara itu, di lantai 2 rumah megah yang dipenuhi oleh perabotan mewah berlapis emas, Pak Haji Hasan terbangun dengan suasana hati yang sangat buruk dan dipenuhi oleh amarah yang membara. Semalam suntuk ia tidak bisa tertidur lelap karena memikirkan salah satu proyek raksasanya di kota Yogyakarta yang sedang menghadapi masalah hukum yang sangat rumit. Rencana bisnis yang diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan hingga miliaran rupiah itu kini terancam gagal total dan berpotensi membuatnya mengalami kerugian yang sangat besar. Ditambah lagi dengan suara gemuruh hujan badai dan kilat yang menyambar-nyambar sejak dini hari tadi, membuat kepalanya terasa berdenyut-denyut menahan sakit yang luar biasa. Semua tekanan dan stres pikiran itu berkumpul menjadi satu gumpalan amarah hitam yang siap meledak dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Hasan berjalan menuruni anak tangga marmer yang melingkar indah dengan langkah kaki yang dihentakkan keras-keras ke lantai, memancarkan aura kemurkaan yang sangat kental. Wajahnya ditekuk sangat masam, matanya merah menyala memancarkan tatapan kebencian, dan rahangnya mengeras menahan amarah. Saat ia tiba di ruang makan lantai bawah, ia melihat meja makan yang terbuat dari kayu jati mahal itu masih kosong melompong. Belum ada secangkir kopi panas kesukaannya, dan belum ada sarapan pagi yang biasanya sudah tertata rapi. Pemandangan itu langsung menjadi pelatuk yang melepaskan seluruh amarah yang sejak tadi tertahan di dalam dadanya. Dengan urat leher yang menonjol keluar, Hasan berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama ibunya hingga suaranya menggema memantul-mantul di dinding-dinding rumah raksasa tersebut. Di dapur kotor, Mak Ijah yang baru saja selesai merebus air panas langsung terkesiap kaget hingga jantungnya serasa melompat keluar dari rongga dadanya. Ia segera menuangkan air mendidih itu ke dalam cangkir porselen dengan tangan yang bergetar hebat, lalu menaruhnya di atas nampan perak bersama dengan sepiring roti panggang. Dengan tergopoh-gopoh dan langkah kaki yang diseret-seret karena menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian lututnya, ia berjalan mendekati meja makan utama. Namun, belum sempat ia meletakkan nampan tersebut di atas meja, caci maki bernada tinggi dan sangat merendahkan martabat sudah terlebih dahulu menghujani telinganya bagaikan panah-panah beracun yang menancap tepat di ulu hatinya. Dasar wanita tua bangka yang pemalas dan tidak berguna sama sekali. Apakah kamu tidak melihat jam berapa sekarang? Hasan berteriak tepat di depan wajah ibunya. Matanya melotot tajam penuh kebencian. Aku ini sedang banyak masalah. Kepalaku mau pecah memikirkan pekerjaan. Dan kamu di sini kerjanya cuma leha-leha menyusahkan hidupku saja. Cepat pergi dari hadapanku sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaranku. Bersihkan seluruh lantai ruang tamu utama sekarang juga. Jangan sampai aku melihat ada satu titik noda debu pun tertinggal di sana, terutama di dekat vas bunga mahalku itu. Ingat peringatanku baik-baik. Jika kamu sampai membuat kesalahan sekecil apapun hari ini, kamu akan menanggung akibat yang sangat mengerikan. Tubuh Mak Ijah menciut ketakutan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil terus beristighfar memohon ampunan kepada Allah di dalam hatinya. Ia tidak berani menatap mata anaknya yang sedang diliputi oleh pengaruh setan tersebut. Baik nak, ibu minta maaf. Ibu akan segera membersihkannya sekarang juga. Ucap Mak Ijah dengan suara yang sangat pelan dan bergetar hebat menahan isak tangis yang mulai menyumbat tenggorokannya. Ia segera berbalik arah dan melangkah menjauh, mengambil sebuah ember plastik berukuran besar yang diisinya penuh dengan air bercampur cairan pembersih lantai yang beraroma kimia sangat menyengat. Ruang tamu utama rumah Pak Haji Hasan itu memiliki ukuran yang sangat luas. Lantainya terbuat dari marmer alam berwarna putih bersih yang diimpor langsung dari luar negeri. Jika terkena tumpahan air bercampur sabun pembersih, permukaan marmer mahal itu akan berubah menjadi sangat licin dan mematikan, bagaikan sebuah hamparan es batu yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang berjalan di atasnya tanpa kehati-hatian penuh. Bagi Mak Ijah yang fisiknya sudah sangat rapuh, yang pandangan kedua belah matanya sudah hampir buta total tertutup oleh selaput katarak tebal berwarna putih buram, dan yang kedua kakinya selalu bergetar kehilangan keseimbangan akibat dihancurkan oleh penyakit asam urat menahun. Tugas mengepel lantai marmer basah itu sejatinya sama saja dengan sebuah misi bunuh diri yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Dengan susah payah dan napas yang terengah-engah, Mak Ijah mulai mencelupkan kain pel yang terbuat dari bahan kapas tebal ke dalam ember berisi air sabun,
lalu memerasnya dengan kedua belah tangannya yang kurus kering dan selalu gemetar. Ia mulai menggosokkan kain pel basah itu ke lantai marmer dengan gerakan maju mundur yang sangat lambat. Setiap kali ia membungkukkan badannya, rasa nyeri yang teramat tajam akan menjalar dari tulang ekornya terus merayap naik hingga ke bagian leher belakangnya. Keringat dingin bercucuran deras membasahi dahi dan pelipisnya, bercampur menjadi satu dengan tetesan air mata kepedihan yang tidak kunjung berhenti mengalir sedari tadi malam. Menit demi menit berlalu dengan sangat lambat bagaikan siksaan neraka bagi Mak Ijah. Suara rintik hujan badai di luar rumah dan dentuman petir yang menggelegar menyambar-nyambar langit terus menemani setiap penderitaan yang ia rasakan. Perlahan-lahan namun pasti, Mak Ijah mulai bergerak mengepel mendekati area tengah ruangan tamu yang sangat luas tersebut. Tepat di titik pusat ruangan itulah, berdiri dengan sangat angkuh dan mengancam, sebuah meja pilar yang terbuat dari kaca kristal tebal bening. Dan di atas meja pilar kaca itulah bertengger sebuah vas bunga keramik kuno bermotif naga emas berukuran raksasa seharga ratusan juta rupiah milik Hasan. Benda porselen dingin tidak bernyawa yang derajat dan kehormatannya sangat dipuja-puja oleh Hasan jauh melebihi nilai nyawa ibu kandungnya sendiri. Ketika Mak Ijah berada dalam jarak hanya sekitar 1 meter dari meja kristal tersebut, pandangan matanya yang sudah sangat buram tiba-tiba saja berputar-putar menjadi sangat gelap gulita. Kepalanya terasa sangat pusing berdenyut-denyut seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum tajam. Hal ini terjadi karena perutnya yang masih kosong melompong belum kemasukan sebutir nasi pun sejak kemarin siang. Kini harus dipaksa untuk melakukan pekerjaan fisik berat tiada henti menguras tenaga secara ekstrim. Di saat yang bersamaan, hawa dingin yang menusuk dari lantai marmer basah membuat otot betis kanannya tiba-tiba mengalami kram yang sangat hebat dan menyakitkan. Kepanikan seketika melanda seluruh aliran darah Mak Ijah. Tubuhnya yang sudah kehilangan keseimbangan itu mulai goyah tidak terkendali ke arah kiri dan kanan. Tongkat kain pel yang sedang ia pegang erat-erat terlepas begitu saja dari genggaman tangannya yang gemetar. Jatuh berdebu menghantam lantai marmer. Telapak kaki kanannya yang tidak memakai alas kaki apapun, tanpa sengaja menginjak genangan air sabun pembersih lantai yang masih sangat basah dan belum sempat ia keringkan. Dalam hitungan sepersekian detik yang terasa berjalan sangat lambat seperti sebuah adegan melambat dalam mimpi buruk yang paling mengerikan, kaki kanan Mak Ijah terpeleset ke depan dengan sangat cepat, membuat seluruh tubuh rentanya terlempar melayang kehilangan tumpuan dasar gravitasi bumi. Dalam keadaan panik yang luar biasa dan insting manusiawi yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari hantaman keras ke lantai marmer, Mak Ijah secara refleks melemparkan kedua belah tangannya yang kurus kering ke arah depan dengan maksud untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan sementara agar kepalanya tidak pecah membentur lantai. Di tengah pandangannya yang berputar-putar dan sudah hampir sepenuhnya tertutup oleh kegelapan yang mencekam, jari-jari tangannya yang gemetar meraba-raba udara kosong di sekitarnya. Dan disitulah letak puncak malapetaka dari takdir yang tidak bisa dihindari itu bermula. Tangan kanan Mak Ijah yang sedang meraba-raba mencari keseimbangan itu tidak sengaja menyentuh dan berpegangan dengan sangat kuat pada ujung tepi meja kristal. Sementara telapak tangan kirinya mendarat dan menekan tepat di bagian perut gendut vas bunga keramik naga emas yang sedang berdiri angkuh di atasnya. Bab 4. Pecahan vas bunga dan tendangan sang anak durhaka. Waktu di dalam ruang tamu megah itu seakan-akan mendadak berhenti berputar. Segala sesuatu yang bergerak terasa melambat bagaikan sebuah mimpi buruk yang paling pekat. Telapak tangan kiri Mak Ijah yang keriput dan basah oleh keringat dingin, secara tidak sengaja menekan sisi perut vas bunga keramik kuno bermotif naga emas tersebut. Sentuhan yang sebenarnya tidak terlalu kuat itu, ternyata sudah lebih dari cukup untuk merusak titik keseimbangan benda porselen raksasa yang berdiri angkuh di atas meja pilar kaca kristal yang licin. Vas bunga seharga ratusan juta rupiah itu mulai miring ke arah depan, bergeser dari tempat asalnya, dan dalam hitungan detik yang sangat mencekam, benda mati itu meluncur jatuh bebas menembus udara menuju ke arah lantai marmer putih yang keras. Mak Ijah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tenaganya sudah habis terkuras, kakinya sudah kehilangan pijakan, dan pandangannya berputar-putar dalam kegelapan. Ia hanya bisa pasrah membiarkan tubuh rentanya ikut terhempas ke udara mengikuti gaya gravitasi bumi. Dan kemudian, sebuah suara dentuman yang sangat luar biasa keras memecah keheningan pagi yang kelabu itu. Rang! Bunyi pecahan kaca dan keramik tebal yang saling berbenturan dan hancur berkeping-keping itu menggema dengan sangat nyaring, memantul-mantul dari dinding ke dinding,
mengalahkan suara gemuruh petir yang sedang menyambar-nyambar di langit Kabupaten Sleman. Vas bunga bersejarah yang diimpor dari benua Eropa itu kini telah hancur berantakan tidak bersisa, berubah menjadi ribuan serpihan beling tajam yang berserakan menyebar ke segala penjuru lantai marmer basah tersebut. Sesaat setelah vas itu hancur berantakan, tubuh Maijah ikut mendarat menghantam lantai dengan sangat keras. Tulang rusuk dan bahu kirinya membentur marmer dingin dengan bunyi yang sangat memilukan, membuat napas wanita tua itu seolah-olah terputus di tenggorokan. Namun yang lebih mengerikan lagi, tubuh Maijah jatuh tepat di atas lautan serpihan pecahan vas keramik yang sangat tajam bagaikan pisau belati. Kepingan-kepingan porselen bergerigi itu langsung menusuk dan merobek kulit telapak tangan, lengan, dan sebagian wajah Maijah yang bersentuhan dengan lantai. Darah segar berwarna merah pekat mulai merembes keluar menembus pakaian lusuhnya, menetes perlahan-lahan dan bercampur dengan genangan air sabun pembersih lantai. Rasa perih yang teramat sangat menyengat sekujur tubuh Maijah. Ia mengerang tertahan sambil memegangi dadanya yang sesak. Matanya yang rabun mencoba terbuka perlahan, menatap ngeri pada serpihan-serpihan keramik naga emas yang kini bersimbah darahnya sendiri. Di tengah rintihan kesakitannya, bibir pucat Maijah terus bergetar mengucapkan asma Allah berulang kali. Namun, rasa sakit akibat luka robek dan benturan tulang itu seketika sirna ditelan oleh gelombang ketakutan yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Jantung Maijah berdegup dengan sangat kencang hingga nyaris meledak. Ia tahu pasti, kehancuran benda mati ini adalah sebuah kiamat kecil bagi dirinya. Ancaman mengerikan anak kandungnya kembali terngiang-ngiang memekakan telinganya. Benar saja. Suara pecahan yang menggelegar itu telah membangunkan iblis kemurkaan yang sedang tertidur lelap di lantai atas. Dari arah tangga melingkar, terdengar suara derap langkah kaki yang berlari turun dengan sangat cepat dan kasar. Setiap injakan kaki itu terdengar penuh dengan ancaman dan amarah yang meledak-ledak. Pak Haji Hasan muncul di ujung tangga dengan wajah merah padam. Matanya melotot lebar seakan-akan ingin keluar dari sarangnya, dan napasnya memburu cepat seperti seekor banteng yang sedang terluka parah. Saat ia menjejakkan kakinya di lantai ruang tamu, langkahnya tiba-tiba terhenti secara mendadak. Seluruh otot di tubuhnya menegang kaku bagaikan patung batu saat ia melihat pemandangan kehancuran yang tersaji di depan mata kepalanya sendiri. Mata Hasan menyapu seluruh penjuru lantai marmer yang kini dipenuhi oleh kepingan-kepingan vas keramik kebanggaannya. Hancur tak tersisa. Mahakarya bernilai ratusan juta rupiah yang menjadi lambang kesombongan dan kehebatannya di mata dunia, kini hanya menjadi sampah beling yang tidak berharga. Di saat itulah, akal sehat dan nurani kemanusiaan Hasan benar-benar telah mati dan terputus sepenuhnya. Matanya yang dibutakan oleh cinta dunia dan harta benda, sama sekali tidak melihat sosok ibunya yang sedang terkapar lemah bersimbah darah di antara pecahan beling tersebut. Hasan tidak peduli pada darah segar yang mengalir dari dahi ibunya. Hasan tidak peduli pada rintihan kesakitan wanita tua yang sedang memegangi dadanya yang sesak. Yang dilihat oleh sepasang mata iblis itu hanyalah uang ratusan juta miliknya yang kini telah lenyap berubah menjadi debu. Setan telah menguasai seluruh aliran darah di dalam otak Pak Haji Hasan. Ia melangkah maju mendekati ibunya dengan kedua belah tangan yang terkepal sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Urat-urat biru menonjol jelas di leher dan pelipisnya. Dadanya naik turun menahan ledakan emosi yang tidak tertahankan lagi. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat panas dan mencekam, seolah-olah seluruh udara bersih telah tersedot habis keluar meninggalkan ruang hampa yang penuh dengan hawa kematian. Apa yang sudah kamu lakukan dasar wanita tua sialan? Hasan mengaum dengan suara yang sangat dahsyat. Suaranya terdengar pecah dan serak, memancarkan kebencian yang sangat dalam dari dasar jiwanya yang paling gelap. Apakah kedua matamu itu sudah benar-benar buta hingga kamu tidak bisa melihat benda sebesar itu di depan hidungmu? Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali dasar manusia tidak berguna. Vas ini harganya jauh lebih mahal dari nyawamu dan seluruh kehidupanmu yang menyedihkan itu. Mengapa kamu tidak mati saja daripada terus-menerus menyusahkan dan menghancurkan hartaku? Maijah merinding ketakutan mendengar auman kemarahan anaknya. Ia berusaha dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya untuk bangkit bersujud, menumpukan kedua belah tangannya yang terluka parah di atas lantai marmer yang dingin. Air mata penyesalan dan ketakutan mengalir deras bercampur dengan darah di pipinya. Ampun San, ampuni ibumu nak.
Ibu tidak sengaja. Lantai ini sangat licin dan kepala ibu pusing sekali. Maafkan Ibu San. Ibu mohon ampun kepadamu. Mak Ijah meratap dengan suara parau yang menyayat hati. Bahunya berguncang hebat menahan tangis dan rasa sakit yang menderas kujur tubuh rentanya. Ia mengangkat tangan kanannya yang bergetar penuh darah, mencoba untuk menggapai ujung celana panjang kain sutra yang dikenakan oleh Hasan, bermaksud untuk memohon belas kasihan. Namun alih-alih merasa iba melihat darah dagingnya sendiri menangis memohon ampun di bawah telapak kakinya, sentuhan tangan berdarah Mak Ijah justru memicu puncak kemurkaan yang paling biadab dari diri Hasan. Ia merasa jijik celana mahalnya disentuh oleh tangan kotor dan berdarah tersebut. Ia menepis tangan ibunya dengan sangat kasar hingga tubuh Mak Ijah kembali terhuyung dan jatuh tersungkur ke depan, membuat wajahnya hampir mencium genangan air kotor di lantai marmer. Keangkuhan telah membuat Hasan lupa bahwa tangan yang kini ia tepis dan ia pandang jijik itu adalah tangan yang sama yang dulu rela melepuh terkena sabun cuci demi membiayai sekolahnya. Ganti rugi benda ini. Teriak Hasan lagi bagaikan orang yang sudah kehilangan akal warasnya. Bagaimana caramu mengganti benda antik yang sudah hancur ini? Meskipun kamu bekerja memeras keringat menjadi babu sampai tulangmu hancur lebur menjadi abu, kamu tidak akan pernah bisa mengembalikan uangku. Nyawamu sekalipun tidak pantas untuk menebus satu keping serpihan vas bungaku ini. Di detik berikutnya, terjadilah sebuah adegan laknat yang membuat para malaikat di langit memalingkan wajah mereka sambil menangis pilu. Sebuah tindakan biadab yang seketika itu juga membuka pintu murka Allah yang paling pedih. Hasan, pria yang setiap hari berpakaian jubah putih suci dan dihormati sebagai Pak Haji oleh banyak orang, kini berubah wujud menjadi iblis berwujud manusia seutuhnya. Ia memandang punggung bungkuk ibunya yang sedang bersujud gemetar di lantai itu dengan tatapan penuh kebencian yang mendidih. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa ada rasa penyesalan, dan tanpa secuil pun sisa kasih sayang di hatinya, Hasan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Dan dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan kaki kanannya ke bawah, menendang keras punggung ibunya sendiri. Buk! Terdengar suara benturan tumpul yang sangat mengerikan saat ujung kaki Hasan menghantam tulang belakang Mak Ijah yang rapuh. Mak Ijah menjerit kesakitan. Suara teriakannya terdengar sangat parau dan tertahan, seolah-olah seluruh udara dipaksa keluar dari paru-parunya seketika. Tubuh rentanya terdorong ke depan dengan keras, menggesek pecahan-pecahan beling tajam yang berserakan di bawahnya. Namun perbuatan keji itu belum selesai sampai di situ. Tidak puas hanya menendang punggung ibunya, Hasan melangkah maju ke depan. Ia lalu mengangkat kakinya kembali dan dengan penuh kesengajaan, ia menginjakkan telapak kakinya yang beralaskan sandal rumah itu tepat ke atas punggung ibunya yang sedang terkapar menangis tersedu-sedu. Ia menekan punggung wanita tua itu ke lantai marmer dengan sangat kuat, menginjaknya seolah-olah ibunya itu adalah seekor serangga hama yang menjijikkan dan pantas untuk dilumatkan hingga mati. Ya Allah, ampun San. Sakit nak. Ini ibumu. Rintihan Mak Ijah terdengar sangat lemah dari balik lantai marmer. Wajahnya tertindih di antara kepingan beling dan air kotor. Tangannya meremas udara dengan putus asa, mencoba mencari pegangan di tengah rasa sakit yang meremukan seluruh persendian tulangnya. Ia tidak menyangka bahwa anak bayi yang dulu ia lahirkan dengan taruhan nyawa, anak kecil yang selalu ia suapi dengan sisa makanan terakhirnya, kini tega menjadikan punggungnya sebagai pijakan kaki demi sebuah benda mati. Air mata darah mengalir dari sudut mata Mak Ijah, menembus lantai marmer yang dingin, dan seketika itu juga dua orang yang teraniaya ini melesat menembus lapis demi lapis langit tanpa ada satupun penghalang. Langit di atas wilayah Sleman mendadak menggemuruh dengan suara petir yang sangat memekakan telinga, bersiap untuk menurunkan azab tunai yang paling mengerikan kepada sang anak durhaka pada detik itu juga. Bab 5. Azab tunai sang pencipta di atas pecahan porselen. Jeritan pilu Mak Ijah yang memohon ampun dari balik telapak kaki anak kandungnya itu, rupanya telah menggetarkan pintu langit ketujuh. Di saat telapak kaki kanan Pak Haji Hasan masih menekan dengan kejam punggung rapuh ibunya di atas lantai marmer yang dingin, alam semesta seketika itu juga memberikan respons yang sangat menakutkan. Suara petir menyambar dengan kekuatan penuh tepat di atas atap rumah megah yang terletak di kawasan Sleman tersebut. Bunyinya menggelegar sangat dahsyat bagaikan suara trompet sangkakala, membuat kaca-kaca jendela di seluruh penjuru rumah bergetar hebat. Kilatan cahaya putih dari petir itu menyinari ruang tamu yang suram,
memperlihatkan betapa mengerikannya bayangan siluet seorang anak yang sedang menginjak wanita suci yang telah melahirkannya. Tepat pada detik ketika guntur itu meledak di udara, keangkuhan Pak Haji Hasan menemui titik akhirnya. Lantai marmer putih yang sebelumnya telah dibasahi oleh air sabun pembersih lantai dan kini bercampur dengan genangan darah segar Mak Ijah, berubah menjadi permukaan yang sangat mematikan. Ketika Hasan bermaksud untuk menambah tekanan injakan kakinya agar ibunya semakin menderita, keseimbangan tubuhnya mendadak hilang sepenuhnya. Entah karena lantai yang terlalu licin, atau karena ada campur tangan tak kasat mata dari malaikat azab yang menarik kakinya dari bawah, kaki kiri Hasan yang menjadi tumpuan utamanya tergelincir ke belakang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dalam kepanikan dan kehilangan keseimbangan yang terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik tersebut, seluruh beban tubuh Hasan yang besar dan berat itu secara otomatis berpindah bertumpu pada kaki kanannya. Kaki kanan yang sama, yang baru saja ia gunakan untuk menendang dan menginjak punggung ibunya itu, kini meluncur deras ke arah lautan pecahan vas keramik kuno bermotif naga emas yang berserakan di sekitarnya. Dan di sanalah petaka instan itu menunggu dengan sangat sabar. Sebuah bongkahan pecahan keramik porselen yang paling besar, paling tebal, dan memiliki ujung bergerigi yang sangat runcing bagaikan mata tombak beracun, sedang berdiri tegak menghadap lurus ke atas. Dengan kekuatan penuh yang didorong oleh bobot tubuhnya sendiri, telapak kaki kanan Pak Haji Hasan mendarat tepat menghantam ujung tombak porselen tajam tersebut. Sandal rumah mewah berlapis karet tebal yang ia kenakan sama sekali tidak mampu memberikan perlindungan apapun. Ujung keramik tajam itu menembus sol sandal dengan sangat mudah, merobek lapisan karetnya bagaikan merobek selembar kertas basah. Tidak berhenti sampai di situ, mata pisau keramik itu langsung menghujam masuk menembus kulit telapak kaki Hasan, merobek daging dan ototnya dengan sangat brutal, mematahkan tulang-tulang kecil di dalam kakinya, dan terus menancap dalam hingga menembus urat nadi utamanya di punggung kaki atas. Sebuah jeritan yang sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia keluar dari tenggorokan Pak Haji Hasan. Arghah! Suara raungan kesakitan yang sangat melengking dan penuh dengan penderitaan itu menggema memecahkan gendang telinga siapa saja yang mendengarnya. Rasa sakit yang teramat sangat luar biasa, seolah-olah ada api neraka yang disuntikan langsung ke dalam aliran darahnya, membuat mata Hasan mendelik ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Tubuh besarnya ambruk seketika ke lantai marmer dengan posisi telentang, menggelepar-gelepar hebat bagaikan seekor ikan besar yang ditarik paksa ke daratan. Darah segar berwarna merah gelap langsung menyembur keluar dari luka robekan di kakinya bagaikan air mancur yang memancar deras. Semburan darah itu mengotori lantai marmer putih, menyiprat ke dinding-dinding ruangan, dan membasahi kemeja tidur sutra mahal yang ia kenakan. Kepingan keramik mematikan itu masih tertancap sangat dalam di kakinya, mengunci setiap pergerakan urat sarafnya dengan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Hasan mencoba menjangkau kakinya dengan kedua belah tangannya yang gemetar hebat, berusaha untuk mencabut benda tajam tersebut. Namun, setiap kali jarinya menyentuh permukaan keramik itu, rasa ngilu yang luar biasa menyambar-nyambar hingga ke ubun-ubunnya, memaksanya untuk kembali melepaskan pegangannya sambil berteriak histeris mengutuk udara kosong di sekitarnya. Di tengah kekacauan dan penderitaan yang mengerikan itu, Mak Ijah yang punggungnya masih terasa remuk akibat tendangan anaknya, memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya yang bersimbah darah. Meskipun kedua belah matanya yang rabun itu hanya bisa melihat bayangan buram, dan telinganya masih berdenging keras akibat benturan, insting seorang ibu yang penuh kasih sayang langsung mengambil alih seluruh kesadarannya. Ia sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit yang merobek-robek sekujur tubuhnya sendiri. Ia tidak mengingat caci maki dan tendangan biadab yang baru saja ia terima. Yang ia tahu hanyalah anak lelakinya sedang menjerit kesakitan dan membutuhkan pertolongan. Dengan merangkak menyeret tubuhnya di atas pecahan-pecahan beling kecil yang kembali menyayat kulit perut dan lututnya, Mak Ijah mendekati tubuh Hasan yang sedang kejang-kejang menahan sakit. Ya Allah, anakku. Hasan, bertahanlah nak. Ibu ada di sini. Ibu akan menolongmu. Rintih Mak Ijah dengan suara parau yang dipenuhi oleh derai air mata kepanikan. Tangan rentanya yang gemetar dan penuh luka mencoba membelai wajah anaknya yang kini sudah sepucat mayat. Ia berteriak sekuat tenaga memanggil-manggil nama petugas keamanan rumah dan supir pribadinya yang berada di pos penjagaan depan. Tolong! Tolong anakku! Bawa anakku ke rumah sakit sekarang juga.
Tolong! Teriak Mak Ijah dengan suara yang menyayat hati. Sebuah jeritan kasih sayang tanpa syarat dari seorang ibu yang baru saja diinjak harga dirinya hingga hancur lebur. Mendengar teriakan histeris dari dalam rumah tangga majikannya, 2 orang petugas keamanan dan seorang supir pribadi segera berlari menerobos masuk melalui pintu utama. Mereka terperangah ngeri melihat pemandangan berdarah yang menyerupai medan pembantaian di ruang tamu tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung mengangkat tubuh raksasa Pak Haji Hasan yang sudah mulai kehilangan kesadarannya akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Darah segar terus menetes membasahi karpet mahal dan lantai teras rumah saat tubuh Hasan dimasukkan secara paksa ke dalam kursi belakang mobil mewah miliknya. Supir pribadi itu segera menginjak pedal gas dalam-dalam, menerjang lebatnya hujan badai di pagi hari itu, melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalan raya menuju ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yang berlokasi di pusat kota Yogyakarta. Sepanjang perjalanan yang terasa sangat menyiksa itu, Hasan terus mengerang dan meracau tidak karuan. Wajahnya dipenuhi oleh keringat dingin yang mengucur sebesar biji jagung. Kesadarannya timbul tenggelam di antara rasa sakit yang terus-menerus menyiksa saraf-saraf di kakinya. Sementara itu, di rumah megah yang kini sepi dan dipenuhi oleh genangan darah, Mak Ijah hanya bisa duduk bersandar di dinding marmer yang dingin. Ia menolak untuk dibalut lukanya oleh salah seorang pembantu yang baru saja datang. Bibirnya yang pucat pasi tidak henti-hentinya melafalkan zikir dan memohon kepada Allah agar menyelamatkan nyawa Hasan, anak durhaka yang baru saja mencoba untuk membunuhnya. Alhamdulillah, ya Allah, pindahkanlah rasa sakit anakku ke tubuhku yang sudah tua ini. Biarkanlah hamba yang menanggung penderitaannya. Begitulah doa suci yang terus mengalir dari hati seorang ibu yang tidak pernah menyimpan dendam. Setibanya di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, suasana langsung berubah menjadi sangat panik dan tegang. Sekelompok perawat dan dokter jaga langsung mengerumuni berangkar yang membawa tubuh Pak Haji Hasan. Mereka memotong celana panjang kain sutra yang dikenakannya untuk melihat kondisi luka yang sebenarnya. Para tim medis yang sudah sangat berpengalaman itu pun sempat menahan napas sejenak ketika melihat seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh pecahan keramik naga emas tersebut. Potongan beling tajam itu menancap sangat dalam, mengoyak jaringan otot, dan merusak pembuluh darah utama hingga darah tidak kunjung berhenti mengalir meskipun sudah diberikan tekanan yang sangat kuat. Hasan segera didorong masuk ke dalam ruang operasi darurat. Selama berjam-jam lamanya, tim dokter bedah berjuang keras untuk mencabut serpihan keramik itu tanpa merusak saraf-saraf penting di sekitarnya. Mereka juga harus menjahit puluhan pembuluh darah yang pecah dan membersihkan luka tersebut dari sisa-sisa kotoran genangan air sabun lantai. Operasi pengangkatan benda asing itu akhirnya dinyatakan berhasil menjelang sore hari. Hasan kemudian dipindahkan ke ruang perawatan intensif kelas 5 IP dengan kondisi kaki kanan yang dibalut perban tebal dari ujung jari hingga ke bawah lututnya. Pengaruh obat bius dosis tinggi membuatnya tertidur pulas seperti orang mati. Ia belum menyadari bahwa mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja bersiap untuk menyambutnya ketika ia membuka mata nanti. Namun, kelegaan yang dirasakan oleh tim medis rupanya hanya berlangsung sangat singkat. Menjelang tengah malam, di saat hujan di luar gedung rumah sakit masih turun rintik-rintik, kondisi tubuh Hasan tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat drastis dan mengejutkan. Suhu tubuhnya melonjak naik dengan sangat cepat hingga mencapai angka 41 derajat Celcius. Mesin pemantau detak jantung berbunyi nyaring bersahut-sahutan memecah kesunyian malam di ruang rawat inap VIP tersebut. Dokter spesialis bedah yang menanganinya segera berlari masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pemeriksaan darurat. Ketika perawat membuka balutan perban putih di kaki kanan Hasan, bau busuk yang sangat menyengat hidung langsung menyeruak keluar memenuhi seluruh sudut ruangan. Bau itu persis seperti bau bangkai daging hewan yang sudah membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Dokter terkejut bukan kepalang saat melihat kulit di sekitar area luka bedah tersebut kini telah berubah warna menjadi hitam pekat dan melepuh. Pembengkakan terjadi dengan sangat ekstrim hingga kulitnya terlihat seperti akan meledak. Cairan nanah bercampur darah hitam kental terus merembes keluar dari sela-sela jahitan operasi yang baru saja diselesaikan beberapa jam yang lalu. Hasil uji laboratorium darurat yang keluar beberapa saat kemudian membawa kabar yang sangat mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Pecahan vas keramik antik berusia ratusan tahun dari benua Eropa yang menancap di kaki Hasan tersebut
ternyata telah terkontaminasi oleh sebuah jenis bakteri pemakan daging purba yang sangat langka dan sangat mematikan. Bakteri ganas yang kemungkinan besar bersarang di dalam debu dan kotoran keramik selama ratusan tahun itu, telah masuk ke dalam aliran darah Hasan secara langsung melalui luka robekan yang sangat dalam. Hanya dalam waktu kurang dari 12 jam, bakteri pemakan daging itu telah berkembang biak dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal, memakan habis jaringan otot, daging, dan saraf-saraf hidup di kaki kanan Hasan. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari mulai mengintip masuk melalui celah jendela rumah sakit, Hasan perlahan-lahan membuka kedua belah matanya. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah rasa nyaman, melainkan rasa sakit yang luar biasa panas menjalar dari ujung kaki hingga ke pangkal pahanya, seolah-olah kakinya sedang dipanggang di atas bara api neraka. Hal kedua yang ia sadari adalah bau busuk yang sangat menusuk hidung, bau kematian yang berasal dari tubuhnya sendiri. Ia mencoba untuk menggerakkan jari-jari kaki kanannya, namun tidak ada respons sama sekali. Kaki itu terasa sangat kebas, mati rasa, seakan-akan sudah terputus dari tubuhnya. Pintu ruangan rawat inap itu terbuka pelan. Dokter spesialis bedah masuk dengan wajah yang sangat pucat, suram, dan membawa sebuah dokumen persetujuan tindakan medis di tangannya. Ia berdiri di samping ranjang Hasan, menatap pasiennya dengan tatapan penuh keprihatinan yang mendalam. Pak Haji Hasan, saya harus menyampaikan kabar yang sangat buruk mengenai kondisi Anda saat ini. Ucap dokter tersebut dengan suara yang berat dan tertahan. Bakteri pemakan daging yang menginfeksi luka Anda menyebar dengan kecepatan yang sangat agresif. Obat antibiotik dosis paling tinggi yang kami miliki sama sekali tidak mampu menghentikan pembusukan jaringan daging di kaki Anda. Infeksi ini sudah mematikan seluruh saraf dan pembuluh darah dari telapak kaki hingga mendekati bagian lutut. Kaki Anda sudah mengalami kematian jaringan secara total dan tidak bisa diselamatkan lagi. Hasan menatap wajah dokter itu dengan pandangan kosong. Otaknya yang sombong masih menolak untuk memproses kalimat-kalimat mematikan yang baru saja ia dengar. Apa maksud Anda, Dok? Saya ini orang kaya raya. Saya bisa membayar Anda berapapun jumlah uang yang Anda minta. Bawa dokter terbaik dari luar negeri sekarang juga. Sembuhkan kakiku. Teriak Hasan dengan suara parau yang dipenuhi oleh kepanikan yang luar biasa. Air matanya mulai menetes deras membasahi pipinya. Dokter itu menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan, memupuskan seluruh harapan dan kesombongan miliarder tersebut dalam satu tarikan napas. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli keajaiban dari Allah pada saat ini, Pak Haji. Lanjut sang dokter dengan tegas. Racun bakteri ini terus merambat naik menuju ke organ-organ vital Anda. Jika kami tidak melakukan tindakan penyelamatan yang ekstrim dalam waktu kurang dari 2 jam dari sekarang, bakteri ini akan mencapai jantung Anda dan membunuh Anda seketika. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Anda, suka atau tidak suka, kami harus memotong dan mengamputasi kaki kanan Anda mulai dari pangkal paha. Kami harus membuang kaki itu hari ini juga sebelum semuanya terlambat. Mendengar vonis yang sangat mengerikan itu, dunia Pak Haji Hasan terasa hancur berkeping-keping dan runtuh ketika menimpa kepalanya. Ia menjerit histeris sejadi-jadinya, menangis meraung-raung memukuli kasur rumah sakit dengan kedua belah tangannya. Kaki kanan yang sangat ia banggakan. Kaki kanan yang ia gunakan untuk melangkah dengan sombong di atas kesengsaraan orang lain. Kaki kanan yang baru saja ia gunakan untuk menendang dan menginjak-injak punggung ibu kandungnya yang sedang bersujud memohon ampun. Kaki laknat itu kini telah berubah wujud menjadi sepotong daging busuk menjijikan yang harus dipotong dan dibuang ke tempat sampah. Karma tunai dari Sang Pencipta alam semesta telah dijatuhkan dengan sangat presisi, sangat menyakitkan, dan tanpa ampun sama sekali, membuktikan bahwa air mata seorang ibu yang teraniaya adalah senjata yang paling mematikan di dunia ini. Bab 6. Runtuhnya istana kesombongan di atas kursi roda. Di dalam ruang operasi darurat yang sedingin balok es dan dipenuhi oleh aroma obat bius yang sangat menyengat hidung, nasib Pak Haji Hasan dieksekusi dengan sangat kejam oleh putusan takdir. Di bawah sorotan lampu bedah yang menyilaukan mata, para dokter tidak memiliki pilihan lain selain memotong satu-satunya aset fisik yang paling sering digunakan oleh Hasan untuk melangkah dengan sombong di muka bumi. Pisau bedah medis dan alat pemotong tulang bekerja selama berjam-jam,
memisahkan bongkahan daging hitam yang telah membusuk dan dipenuhi oleh cairan nanah berbau bangkai tersebut dari tubuhnya. Kaki kanan yang dulu selalu dibalut dengan sepatu kulit seharga puluhan juta rupiah. Kaki yang sama persis yang baru saja digunakan untuk menendang dan menginjak-injak punggung rapuh ibu kandungnya sendiri. Kini secara resmi telah terpisah dari tubuhnya dan dibuang ke dalam kantong limbah medis berwarna kuning untuk dimusnahkan ke dalam mesin pembakar sampah. Beberapa jam kemudian, di dalam ruang perawatan intensif yang sunyi senyap, pengaruh obat bius dosis tinggi yang mengalir di dalam pembuluh darah Hasan perlahan-lahan mulai memudar. Pria yang dulunya sangat gagah dan ditakuti oleh banyak orang itu perlahan membuka kedua belah kelopak matanya yang terasa sangat berat. Pandangannya masih berkunang-kunang menatap langit-langit ruangan yang berwarna putih pucat. Pada awalnya, otaknya yang masih kebingungan memberikan sinyal palsu, sebuah fenomena medis yang sering disebut sebagai ilusi anggota tubuh yang hilang. Hasan masih bisa merasakan seolah-olah jari-jari kaki kanannya berada di balik selimut tebal tersebut. Namun ia sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Dengan napas yang tersengal-sengal dan tangan yang bergetar sangat hebat, Hasan memaksakan dirinya untuk bangun dan bersandar di kepala ranjang. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya yang terasa dingin. Dengan gerakan yang sangat lambat dan dipenuhi oleh ketakutan yang teramat dalam, tangan kanan Hasan merayap menarik ujung selimut putih yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Dan pada detik itulah, seluruh dunia Pak Haji Hasan benar-benar kiamat dan hancur lebur menjadi debu tak bersisa. Di balik selimut putih bersih itu, ia tidak melihat bentuk kakinya lagi. Tepat di bawah pangkal pahanya, hanya tersisa sebuah potongan tubuh yang buntung, dibalut rapat oleh perban medis tebal yang mulai merembeskan bercak-bercak darah segar berwarna merah pekat. Kaki kanannya telah lenyap selamanya. Hasan menatap potongan kakinya yang buntung itu dengan mata yang terbelalak lebar, seakan-akan bola matanya ingin melompat keluar dari rongga tengkoraknya. Mulutnya terbuka lebar, namun selama beberapa detik tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang terasa sangat kering dan tercekik. Tiba-tiba, sebuah jeritan histeris yang sangat panjang dan memekakan telinga meledak menghancurkan kesunyian rumah sakit tersebut. "Tidak, A. Kembalikan kakiku. Ya Allah! Kakiku!" Hasan meraung-raung sejadi-jadinya bagaikan orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Ia memukul-mukul sisa pahanya yang dibalut perban dengan kedua belah tangannya. Menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang kini telah berubah menjadi seorang pria cacat seumur hidup. Suara tangisannya terdengar sangat menyedihkan, penuh dengan keputusasaan yang tidak berujung. Ia mengutuk udara, mengutuk vas bunga keramik itu, dan mengutuk nasib sial yang menimpanya. Namun anehnya, di tengah semua penderitaan fisik dan mental yang sedang menghancurkannya itu, kesombongan di dalam hatinya masih saja tersisa sedikit. Ia masih belum menyadari bahwa ini semua adalah balasan instan dari doa air mata ibunya. Ia masih berpikir bahwa dengan sisa harta miliaran di rekening banknya, ia bisa membeli kaki palsu paling canggih dari luar negeri dan kembali menjalani hidup mewahnya. Akan tetapi, Sang Pencipta alam semesta ternyata belum selesai menjatuhkan hukuman azab tunai kepada anak durhaka tersebut. Penderitaan fisik hanyalah babak pembuka dari serangkaian kehancuran total yang akan melumat habis seluruh harga dirinya. Di saat Hasan masih menangis meratapi kakinya yang terpotong di atas ranjang rumah sakit, sebuah badai besar yang jauh lebih mematikan sedang meluluh lantakan kerajaannya di dunia luar. Semuanya bermula dari sebuah kejadian yang tidak terduga. Beberapa saat setelah Hasan dilarikan ke rumah sakit, pihak kepolisian resor Kota Sleman datang ke rumah mewahnya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hal ini dilakukan karena petugas keamanan rumah melaporkan adanya insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan luka pendarahan sangat parah. Sesuai dengan prosedur operasi standar, pihak kepolisian meminta izin untuk memeriksa rekaman kamera pengawas keamanan yang terpasang di setiap sudut rumah mewah tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur tindak pidana kejahatan dari pihak luar. Dan disitulah rahasia paling busuk dari seorang Pak Haji Hasan terbongkar dengan sangat telanjang. Rekaman kamera pengawas yang terpasang jelas di sudut ruang tamu utama itu, menangkap setiap detik kejadian memilukan tersebut dengan kualitas gambar resolusi tinggi. Kamera itu merekam dengan sangat jelas bagaimana Maijah terpleset karena kelelahan, vas keramik yang pecah berantakan, hingga adegan yang paling membuat darah mendidih.
Polisi dan petugas keamanan yang melihat rekaman itu menahan napas dan mengepalkan tangan mereka kuat-kuat menahan amarah yang meledak. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, sosok pria berjubah suci yang selama ini mereka hormati, dengan sangat kejam dan biadab menendang tulang punggung ibunya yang sedang bersujud memohon ampun, lalu menginjak tubuh wanita tua itu di atas lautan pecahan beling tajam. Entah bagaimana awalnya, salinan rekaman kamera pengawas berdurasi pendek itu bocor dari ruang kendali keamanan dan menyebar luas ke dunia maya melalui berbagai grup pesan singkat dan media sosial. Hanya dalam hitungan jam, video tersebut meledak dan menjadi perbincangan panas di seluruh pelosok negeri. Jutaan pasang mata menyaksikan kebiadaban Pak Haji Hasan. Ratusan ribu komentar cacian, kutukan, dan sumpah serapah membanjiri kolom komentar. Gelar haji yang selama ini menjadi tameng kesombongannya seketika itu juga berubah menjadi bahan olok-olok dan hujatan masyarakat yang sangat marah. Hasan secara resmi telah menjadi musuh masyarakat nomor 1 di negara ini. Dampak dari bocornya video tersebut menyambar kerajaan bisnis Hasan bagaikan sambaran petir di siang bolong. Para investor kelas atas dan rekan bisnis dari Jakarta yang selama ini sangat mempercayainya, merasa sangat jijik dan malu luar biasa karena telah berhubungan kerja dengan seorang monster yang tega menyiksa ibu kandungnya sendiri. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak video itu viral, ponsel asisten pribadi Hasan tidak henti-hentinya berdering menyampaikan kabar kehancuran. Satu persatu, perusahaan-perusahaan besar membatalkan seluruh kontrak kerjasama secara sepihak dengan alasan pelanggaran moral tingkat berat. Proyek properti raksasa di pusat kota Yogyakarta yang sedang dibangun oleh Hasan, dihentikan secara paksa oleh pemerintah daerah karena desakan massa yang berdemonstrasi menuntut keadilan untuk Mak Ijah. Tidak berhenti sampai di situ, masalah hukum yang sedang membelit perusahaannya sebelumnya, kini langsung dimanfaatkan oleh para pesaing bisnisnya untuk menghantam Hasan hingga rata dengan tanah. Berbagai tuntutan ganti rugi dan denda keterlambatan proyek yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dijatuhkan seketika oleh pengadilan negeri. Pihak bank yang sebelumnya selalu memberikan karpet merah kepada Hasan, kini dengan sangat kejam membekukan seluruh nomor rekening dan aset keuangannya. Saham perusahaannya anjlok hingga tidak memiliki nilai jual sama sekali. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Hasan berubah dari seorang triliuner yang sangat sombong, menjadi seorang pria berhutang ratusan miliar rupiah yang dicari-cari oleh para penagih utang paling kejam. Berita kebangkrutan total itu akhirnya sampai juga ke telinga staf administrasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Ketika kartu kredit istimewa berwarna hitam milik Hasan ditolak secara beruntun oleh mesin pembayaran karena saldonya telah diblokir sepenuhnya oleh pihak bank, pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan tegas. Pada hari kelima setelah operasi amputasi, di saat luka bedah di paha Hasan masih belum mengering sempurna dan masih terasa sangat menyakitkan, sekelompok petugas keamanan rumah sakit dan perawat masuk ke dalam ruang rawat inap kelas 5 IP tersebut tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Maafkan kami Bapak Hasan, karena tidak ada penjamin biaya pengobatan dan tagihan Anda sudah menumpuk puluhan juta rupiah. Kami terpaksa harus menghentikan perawatan Anda dan mempersilakan Anda untuk segera meninggalkan rumah sakit ini sekarang juga. Ucap salah seorang staf administrasi dengan nada suara yang sangat dingin dan datar, tanpa ada rasa hormat sedikit pun di matanya. Pria yang berdiri di hadapannya itu kini bukanlah lagi seorang tokoh masyarakat yang kaya raya, melainkan seorang penjahat yang dibenci oleh seluruh negeri. Hasan menjerit memprotes tindakan pengusiran tersebut, mencoba mengancam mereka dengan menyebut-nyebut daftar teman-temannya yang berpangkat tinggi. Namun tidak ada satupun nama kontak di ponselnya yang sudi menjawab panggilannya. Semua sahabat, rekan bisnis, dan orang-orang yang dulu selalu menjilat sepatunya, kini telah memblokir nomor teleponnya dan membuangnya ke tempat sampah sejarah. Dengan sisa-sisa air mata keputusasaan, Hasan diusir secara paksa. Ia hanya diberikan sebuah kursi roda rumah sakit tua yang berkarat dan didorong keluar dari pintu lobi rumah sakit. Hasan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan raya aspal yang diguyur hujan gerimis. Ia tidak mengenakan pakaian mewah berlapis sutra miliknya lagi, melainkan hanya mengenakan sebuah baju kaos kebesaran yang sangat tipis dan celana pendek yang memperlihatkan paha kanannya yang buntung. Tubuhnya menggigil kedinginan ditiup angin sore kota Yogyakarta. Perutnya lapar luar biasa, dan kepalanya berdenyut menyakitkan. Orang-orang yang berlalu lalang di trotoar jalan menatapnya dengan penuh rasa muak.
Beberapa orang bahkan meludahi tanah di dekat rodanya sambil memaki-maki menyebutnya sebagai anak laknat penginjak ibu. Di tengah guyuran hujan dan air mata penyesalan yang kini mulai membakar hatinya, ingatan Hasan tiba-tiba melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat akan kehangatan tangan kasar Maijah yang selalu menyelimutinya saat ia sakit di gubuk bambu mereka yang reot. Ia teringat pada suapan nasi dengan taburan garam yang terasa lebih lezat daripada makanan restoran bintang 5 manapun di dunia. Ia teringat pada janji manis yang pernah ia ucapkan di stasiun kereta api dulu, bahwa ia akan membahagiakan ibunya jika kelak ia sukses. Hatinya kini hancur berkeping-keping ditikam oleh rasa bersalah yang teramat sangat menyiksa. Rasa bersalah yang mengalahkan rasa sakit amputasi di kakinya. Dengan menggunakan kedua belah tangannya yang gemetar kedinginan untuk memutar ban kursi roda tuanya, Hasan memaksakan diri menyusuri jalanan yang panjang menuju ke rumah mewahnya di kawasan Jalan Palagan Sleman. Ia ingin bersujud di kaki ibunya. Ia ingin mencium telapak kaki yang pecah-pecah itu dan memohon ampunan yang selama ini ia abaikan. Ia tidak peduli meskipun ia harus merangkak mencium tanah. Ia harus bertemu dengan Maijah sekarang juga. Namun, setibanya ia di depan pintu gerbang besi istana raksasa miliknya setelah perjalanan yang sangat menyiksa selama berjam-jam lamanya, pemandangan yang menyambutnya justru menjadi pukulan paling mematikan yang mencabut seluruh sisa-sisa napas kehidupannya. Pagar besi yang menjulang tinggi itu kini telah dirantai dan digembok dengan sangat tebal dari luar. Di tengah-tengah pintu gerbang emas itu, terpasang sebuah papan besi berukuran sangat besar bertuliskan cat warna merah menyala yang berbunyi, aset tanah dan bangunan ini disita oleh negara dan pihak bank. Rumah mewahnya telah dirampas tak bersisa. Seluruh pembantu dan petugas keamanannya telah pergi melarikan diri sejak kasus itu meledak di media. Namun, bukan harta benda itu yang membuat jantung Hasan seolah-olah berhenti berdetak saat ini. Hal yang membuat napasnya tertahan dan matanya membelalak penuh kengerian adalah sebuah pertanyaan besar yang sangat menakutkan dan menyayat-nyayat nuraninya. Jika rumah ini sudah disita dan dikosongkan sejak 3 hari yang lalu di manakah ibu kandungnya yang sedang terluka parah dan buta itu sekarang berada? Di depan gerbang besi raksasa yang kini tergembok rapat dan dirantai itu, Pak Haji Hasan berteriak dengan suara yang sangat menyayat hati. Ia mengguncang-guncang jeruji besi yang dingin tersebut menggunakan kedua belah tangannya yang gemetar hebat, tidak mempedulikan telapak tangannya yang mulai berdarah akibat bergesekan dengan karat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sleman seakan-akan ikut mencambuk tubuhnya yang kini hanya berbalut pakaian rumah sakit yang tipis dan basah kuyup. Di manakah ibu berada? Teriaknya ke arah halaman rumah megahnya yang kini kosong melompong, gelap gulita, dan sunyi senyap bagaikan kuburan. Tidak ada satupun suara yang menjawab panggilannya. Hanya ada suara gemuruh petir yang terus menyambar-nyambar di atas kepalanya. Dalam keputusasaan yang meremukan seluruh kewarasannya, pandangan Hasan tertuju pada sebuah warung kecil yang berada tidak jauh dari gerbang perumahan elit tersebut. Pemilik warung itu adalah seorang pria parubaya bernama Pak Yanto, yang dulu sering diusir dan dihina oleh Hasan karena dianggap mengotori pemandangan di sekitar kawasan rumah mewahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya, Hasan memutar roda kursi karatan itu, merangkak tertatih-tatih mendekati warung tersebut. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru kedinginan, dan air mata bercampur air hujan terus mengalir deras membasahi pipinya. Pak Yanto yang sedang merapikan dagangannya terkejut bukan main melihat sosok pria cacat yang dulu sangat sombong dan ditakuti itu kini berada di depannya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun di dalam hatinya masih tersimpan rasa muak dan benci akibat video penyiksaan yang viral itu, naluri kemanusiaan Pak Yanto tidak bisa berbohong. Ia menatap wajah Hasan dengan pandangan penuh rasa kasihan bercampur pilu. Pak Yanto, saya mohon, tolong beritahu saya di mana ibu saya sekarang berada. Apa yang terjadi padanya setelah rumah itu disita? Rintih Hasan dengan suara yang sangat serak. Kedua tangannya disatukan di depan dada memohon belas kasihan. Pak Yanto menghela napas panjang dan berat. Ia membuang muka sejenak sebelum menjawab dengan nada suara yang bergetar. Ibumu, Maijah. Kondisinya sangat kritis saat dikeluarkan secara paksa dari rumah itu oleh petugas bank 3 hari yang lalu. Luka robek di tangan dan wajahnya akibat pecahan beling itu sudah mengalami infeksi parah, karena tidak ada yang merawatnya sejak kamu masuk rumah sakit. Beliau juga terus menangis memanggil-manggil namamu hingga suaranya habis.
Karena kamu tidak memiliki kerabat lain yang mau menampung, dan semua teman-temanmu menolak membantu, petugas dinas sosial akhirnya membawa ibumu ke sebuah panti jompo kecil yang sangat sederhana, Panti Ureda Welas Asih yang berada di daerah pelosok Kabupaten Bantul. Mendengar nama daerah yang berjarak puluhan kilometer dari tempatnya berada sekarang, Hasan tidak berpikir panjang lagi. Ia mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dan langsung memutar kursi rodanya kembali ke jalan raya. Tidak ada sepeser uang pun di dalam sakunya. Tidak ada kendaraan mewah yang siap mengantarnya. Pria yang dulu selalu duduk di kursi kulit mobil kelas atas itu, kini harus bersusah payah mendorong kursi rodanya sendiri menyusuri jalan aspal yang bergelombang. Berjam-jam lamanya ia menembus badai hujan kota Yogyakarta. Tangannya melepuh dan berdarah karena terus-menerus memutar roda besi tua itu. Ketika tanjakan jalan terasa terlalu curam, Hasan terpaksa turun dari kursinya. Merangkak menyeret paha kanannya yang buntung di atas aspal yang kasar, sementara tangan kirinya menarik kursi roda tersebut ke atas. Rasa sakit yang teramat sangat merobek-robek bekas jahitan amputasi di pahanya. Darah segar kembali merembes membasahi perban putihnya. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak bisa mengalahkan rasa sakit di dalam dadanya. Ia terus membayangkan wajah Maijah yang penuh keriput, luka-luka yang ia torehkan di tubuh wanita suci itu, dan betapa biadabnya perbuatannya kala itu. Ya Allah, berikanlah hamba satu kesempatan lagi. Berikanlah hamba waktu sebentar saja untuk mencium telapak kaki ibuku dan memohon ampunan darinya. Setelah itu cabutlah nyawaku jika engkau berkehendak. Rintih Hasan di sepanjang perjalanan yang terasa bagaikan siksaan neraka tanpa ujung tersebut. Setelah menempuh perjalanan penuh penderitaan dan sempat menumpang di bagian belakang mobil bak terbuka milik seorang petani sayur yang merasa iba melihatnya merangkak di pinggir jalan, Hasan akhirnya tiba di depan bangunan tua Panti Ureda Welas Asih di Kabupaten Bantul saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Bangunan itu sangat sederhana, hanya berdinding tembok kusam dengan cat yang sudah mengelupas di banyak tempat. Suasana di tempat itu sangat sepi dan hening. Jantung Hasan berdegup puluhan kali lipat lebih cepat. Ia mendorong kursi rodanya masuk melewati pintu kayu yang sedikit terbuka. Air matanya tidak berhenti mengalir menahan gemuruh di dadanya yang seakan-akan mau meledak. Seorang pengurus panti wanita parubaya berpakaian serba putih menghampirinya. Wajah pengurus panti itu langsung berubah menjadi sangat kaku dan tegang ketika ia mengenali siapa pria cacat yang datang tersebut. Wajah Hasan telah terpampang di seluruh berita televisi sebagai anak paling durhaka abad ini. Saya Hasan, anak dari Maijah. Saya mohon, biarkan saya bertemu dengan ibu saya sekarang. Saya ingin bersujud memohon ampun kepadanya. Ucap Hasan dengan suara yang putus asa. Isak tangisnya memecah kesunyian lorong panti tersebut. Pengurus panti itu menatap Hasan dengan pandangan yang kosong. Sebuah tatapan yang memancarkan campuran antara rasa kasihan dan kemarahan yang tertahan. Ia terdiam cukup lama, membiarkan udara di sekitar mereka terasa sangat mencekam. Terlambat, Hasan. Ucap pengurus panti itu dengan suara yang sangat pelan namun terasa bagaikan hantaman palu godam tepat di ulu hati Hasan. Kamu sudah sangat terlambat. Waktu yang Allah berikan untukmu sudah habis. Mata Hasan membelalak ketakutan. Seluruh darah di tubuhnya seolah-olah membeku seketika. Apa maksud Anda? Ibu saya masih hidup bukan? Katakan bahwa ia masih hidup. Hasan berteriak panik, mencoba bangkit dari kursi rodanya namun kembali terjatuh karena lupa bahwa ia tidak lagi memiliki tumpuan kaki kanan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, pengurus panti itu berjalan mendahului Hasan, membawanya menyusuri lorong yang temaram menuju ke sebuah ruangan kecil di bagian paling belakang bangunan tersebut. Ruangan itu terasa sangat dingin dan tercium aroma kapur barus yang sangat kuat menyengat indera penciuman. Di tengah ruangan tersebut, di atas sebuah ranjang besi lipat yang sederhana, terbaring sebuah tubuh yang terbujur kaku. Tubuh itu telah ditutupi seluruhnya oleh selembar kain kafan berwarna putih bersih, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Ini tidak mungkin. Tidak, raung Hasan dengan suara yang menggelegar menghancurkan keheningan. Ia menjatuhkan dirinya dari kursi roda, menyeret tubuhnya di atas lantai keramik yang dingin mendekati ranjang besi tersebut. Dengan kedua belah tangannya yang gemetar hebat dan bersimbah darah, ia menarik perlahan ujung kain kafan yang menutupi bagian wajah jenazah tersebut.
Dan di sanalah ia melihatnya. Wajah Maijah. Wajah wanita yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Wajah itu kini terlihat sangat damai. Matanya terpejam rapat untuk selamanya. Kulitnya seputih kapas. Di dahi dan pipinya masih terlihat dengan sangat jelas bekas luka robekan jahitan akibat kepingan vas keramik naga emas yang ia tumpahkan tempo hari. Hasan memeluk tubuh kaku ibunya dengan sangat erat. Ia menangis meraung-raung, menjerit sejadi-jadinya memanggil-manggil nama ibunya hingga urat lehernya menonjol keluar. "Ibu! Bangun, Bu! Ini Hasan, Bu! Hasan datang untuk minta maaf. Pukul Hasan, Bu! Injak tubuh Hasan, Bu! Tapi tolong buka matamu sebentar saja. Ampuni Hasan, Bu! Ya Allah! Tolong kembalikan nyawa ibuku!" teriak Hasan dengan histeris. Air matanya membasahi kain kafan putih yang membalut tubuh Maijah. Ia menciumi wajah ibunya yang sudah sedingin es. Menciumi kedua belah tangannya yang penuh dengan bekas luka goresan masa lalu. Namun tidak ada lagi kehangatan yang tersisa. Tidak ada lagi senyuman. Tidak ada lagi tangan yang mengelus kepalanya. Semuanya telah berakhir. Pengurus panti yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menghapus air matanya sendiri melihat pemandangan yang sangat memilukan tersebut. "Ibumu menghembuskan napas terakhirnya tepat 2 jam yang lalu, Hasan." Jelas pengurus panti itu dengan suara yang terisak. Fisiknya sudah terlalu hancur akibat infeksi parah dari luka-lukanya. Dan lambungnya rusak karena tidak pernah makan teratur selama berbulan-bulan di rumah megahmu itu. Tapi kamu harus tahu satu hal, Hasan. Sampai detik terakhir sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, ibumu tidak pernah sekalipun mengutuk perbuatanmu. Pengurus panti itu melangkah maju, meletakkan sebuah benda kecil ke telapak tangan Hasan. Benda itu adalah sebuah tasbih kayu lusuh yang tali pengikatnya sudah hampir putus. Di saat ia sedang menahan rasa sakaratul maut yang sangat hebat, ibumu terus menggenggam tasbih ini. Kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya bukanlah keluhan atas rasa sakit akibat tendanganmu. Kalimat terakhirnya adalah doa yang ia panjatkan dengan derai air mata. Ia berkata, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Tolong ampunilah dosa-dosa anakku Hasan. Janganlah Engkau berikan azab yang berat untuknya. Biarkanlah hamba yang membawa semua kesalahannya ke alam kubur. Tolong jaga anakku ya Allah." Setelah mengucapkan doa itu, ia tersenyum dan memejamkan matanya untuk selamanya. Mendengar kenyataan yang sangat menghancurkan jiwa itu, kewarasan Hasan benar-benar runtuh tanpa sisa. Ia menyadari sebuah kebenaran yang paling mengerikan. Kasih sayang ibunya begitu luas dan tidak terbatas. Namun ia membalasnya dengan kekejaman yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Pintu ampunan dari sosok yang paling mencintainya di dunia ini kini telah tertutup rapat. Bukan karena kebencian, melainkan karena takdir kematian yang tidak bisa diundur barang sedetik pun. Hasan meremas tasbih kayu peninggalan ibunya itu hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menenggelamkan wajahnya di atas dada jenazah ibunya dan menangis darah dalam penyesalan yang paling dalam. Penyesalan yang akan menggerogoti jiwanya hingga ke dasar neraka. Tidak ada lagi harta ratusan miliar. Tidak ada lagi rumah istana berpagar emas, tidak ada lagi gelar haji yang dihormati, dan tidak ada lagi kaki untuk melangkah dengan sombong. Yang tersisa dalam hidupnya kini hanyalah seonggok tubuh cacat tanpa arti, kehinaan yang abadi di mata seluruh manusia, dan sebuah rasa penyesalan luar biasa karena telah menyia-nyiakan surga yang dulu pernah bersujud tepat di bawah telapak kakinya.